Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yaitu dengan judul pemodelan konsol kontrol pergerakan baki wall stand dan tube stand dengan sensor ultrasound HCSR04 berbasis Arduino. Pada bab 1 di sini ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian. Untuk latar belakang di sini yaitu pesawat ronsen atau pesawat sinar X adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan diagnosa medis dengan menggunakan sinar X yang dipancarkan dari tabung sinar X diarahkan pada tubuh bagian pasien yang dipancarkan. Berkas sinar X tersebut yang menembus bagian tubuh akan ditangkap oleh film ronsen sehingga akan terbentuk gambar dari bagian tubuh yang disinari. Dalam proses penggunaannya, tidak selalu pesawat ronsen menggunakan meja sebagai media pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melakukan aparatus yaitu baki wall stand. Penggunaan baki wall stand bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan bagi pasien yang masih kuat berjalan ataupun pasien yang berkebutuhan khusus seperti pengguna kursi roda. Baki wall stand adalah detektor yang berfungsi untuk menangkap berkas sinar X yang telah menembus tubuh pasien yang ditempelkan pada dinding atau tembok. Jika baki diletakkan pada tiang baki, disebut baki. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu bagaimana cara membuat pemodelan yang melakukan pergerakan konsol kontrol tube stand terhadap baki wall stand dengan parameter jarak ketinggian center tube terhadap lantai atau dasar dan jarak antara tube dengan baki wall stand center menggunakan Bluetooth HC05 dengan kontrol Android system. Batasan masalahnya, yang pertama ada pemodelan terfokus pada desain mekanik pergerakan meliputi naik turun, maju mundur, dengan parameter jarak ketinggian center tube terhadap lantai atau dasar dan jarak antara tube dengan baki wall stand dengan skala 1:3 dengan dimensi sesungguhnya. Yang kedua ada pengontrol gerak tube menggunakan motor stepper yang terhubung dengan Bluetooth HC05 menggunakan sistem kontrol Android menggunakan konsol kontrol. Yang ketiga ada pengukuran ketinggian center tube terhadap lantai atau dasar dan jarak source to image design antara center tube terhadap center baki wall stand menggunakan sensor jarak ultrasonik HCSR04. Yang keempat ada penelitian ini mencakup analisa dan uji coba pemodelan alat tube dengan parameter ketinggian center tube terhadap lantai dan jarak center tube dengan center baki wall stand menggunakan Bluetooth HC05 dengan sistem kontrol Android. Untuk tujuan penulisan di sini saya menuliskan ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini saya menuliskan tujuan umum penelitian ini adalah melakukan pemodelan pengontrol gerak tube stand terhadap baki wall stand menggunakan Bluetooth HC05 dengan sistem kontrol Android mendapati ketinggian center tube dengan lantai atau jarak dan jarak center tube terhadap center baki wall stand menggunakan sensor jarak ultrasonik HCSR04. Tujuan khususnya di sini ada 6. Yang pertama ada melakukan rancangan blok diagram hardware, software, pengujian, pendataan, serta analisis pada pemodelan pergerakan konsol kontrol tube terhadap baki wall stand. Yang kedua ada menggunakan kerja pengontrolan sistem kontrol Android dengan Bluetooth HC05 untuk menggerakkan konsol kontrol tube stand terhadap baki wall stand meliputi pergerakan maju mundur dengan jarak maksimal 40 cm dan naik turun dengan ketinggian maksimal 50 cm. Yang ketiga ada melakukan analisa naik turun antara tube stand terhadap lantai atau dasar menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dengan jarak 20 cm, 25 cm, 30 cm, dan 50 cm. Yang keempat ada melakukan analisa nilai jarak maju mundur atau SID center tube terhadap dengan center baki wall stand menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dengan jarak 10 cm, 50 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Yang kelima ada melakukan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak pemodelan konsol kontrol, pengontrol gerak tube terhadap baki wall stand dengan sistem kontrol Android menggunakan Bluetooth HC05. Yang keenam ada melakukan perhitungan nilai keakurasian total pemodelan tube stand terhadap lantai atau dasar dan nilai keakurasian center baki terhadap center baki. Di bab 2 ini saya ada tinjauan pustaka. Yang pertama uraian kualitatif berupa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Yang kedua ada mekanisme kerja alat dan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembuatan pemodelan ini. Yang ketiga ada penjelasan medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat ronsen. Sinar X atau X-ray merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari suatu pesawat khusus yang disebut pesawat ronsen. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh
Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Sinar X atau sinar ronsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer atau sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz sampai 30 exahertz dan memiliki energi dalam rentang 100 energi volt sampai 100 kiloenergi volt. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Pesawat sinar X medis atau fotoradiologi konvensional memiliki prinsip penembusan gelombang elektromagnetik dari sumber cahaya ke tubuh manusia, lalu menembus hingga mencapai pelat film untuk menghasilkan gambar berupa citra tubuh manusia atau fotoronsen. Pesawat sinar X terdiri dari beberapa komponen pokok. Komponen utama pembangkit sinar X adalah kontrol panel dan transformer rakitan. Di sini ada komponen utamanya, saya memakai Bluetooth HC05 dan ada gambarnya. Ada motor DC gearbox, ada gambarnya di sini, driver motor L298 dan Arduino Uno. Ada juga sensor ultrasound, baki wall stand-nya sendiri dan LCD. Untuk bab 3, metode penelitian di sini saya akan menjelaskan ada alur penelitian, spesifikasi alat, desain, blok diagram, flowchart, metode pengujian, dan pengambilan data. Di sini ada metode penelitian, di sini ada blok diagramnya, ada tahapan persiapan, lalu ke tahapan perancangan, lalu dalam perancangan ini ada hardware, mekanis, sama software, terus lalu proses pembuatan, lalu pengujian alatnya, lalu analisis data dan alat siap. Lalu di sini tadi saya akan menjelaskan bahwa spesifikasi alat yang saya gunakan yaitu input yang digunakan kurang lebih 5 VDC sampai 12 VDC. Sistem pengendalinya ada Android sama konsol kontrol. Terus ada program yang digunakan yaitu Arduino, tampilannya LCD 16x2, motornya DC gearbox 12 volt DC, driver motornya L298N, sistem penghubungnya Bluetooth HC05, sensornya ultrasound, ketinggian tiang 60 cm, lebarnya 40 cm. Di sini saya ada menuliskan desain pemodelan seperti ini yang bisa dilihat di gambar. Desain pemodelan saya. Ada blok diagram. Saya sudah mencantumkan blok diagram saya pada PPT saya. Di sini ada metode pengujian dan pengambilan data. Untuk pengambilan datanya akan saya sebutkan, yaitu yang pertama siapkan alat ukur standar, yang kedua hubungan kabel power dengan sumber, yang ketiga tekan saklar utama, tunggu sampai proses inisialisasi selesai, yang keempat atur posisi ketinggian tube dengan cara menekan tombol up atau down di app blink, dan ukur menggunakan meteran standar, misalnya 20 cm. Yang kelima adalah setelah tube diatur ketinggiannya, ukur ketinggian tube terhadap lantai atau dasar, lalu ambil data sebanyak 5 kali, atur center tube terhadap center baki dengan menekan tombol forward atau backward, ukur jarak center tube terhadap center baki, yang 10 ada ambil data sebanyak 5 kali lagi, yang 11 ada ulangi langkah pengukuran data pada titik setting pengukuran berikutnya. Di sini ada instrumen penelitiannya. Pada instrumen penelitian terdapat beberapa tabel, yaitu tabel pengukuran naik turun, ada hasil pengukuran data tube stand terhadap lantai dasar, tube stand dengan jarak mundur, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.